Sudah 2 tahun kamu pergi, tapi aku masih ingat bentuk bulan purnama malam itu. Dan kamu bertanya, Ali, lihat deh, bulannya bagus ya? Enggak, biasa aja. Jawabku jujur. Kenapa? Orang cuma bulat warna kuning doang, apanya yang bagus coba? Ih, terserahlah, jawabku kesal. Lalu kamu bertanya lagi, Ali, bulan itu letaknya rendah atau tinggi? Tinggi, jawabku. Terus, bulan itu jauh atau dekat? Ya jauh. Kalau bulan dekat, astronot ke bulan gak pakai roket lah, jawabku. Terus pakai apa? Tanyamu. Pakai angkot, jawabku seadanya. Dan kamu mulai kesal dan berkata, kenapa sih kamu jawabnya ngawur terus? Dan aku pun membalasnya, kenapa sih kamu nanyanya aneh terus? Kamu saat itu hanya terdiam dan hanya menunjukkan raut wajah yang teramat kesal padaku. Seperti kau ingin mencekikku saat itu juga. Hening, hanya angin suara hembusan angin malam yang mengisi kesunyian. Lalu tiba-tiba kamu berbicara lagi dan memecahkan keheningan. Kemarin aku lihat vlog salah satu mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Harvard. Keren banget deh. Dan aku ingin menjadi bagian dari mereka. Kamu tahu nggak kenapa aku nanya-nanya soal bulan? Tanyamu. Kali ini aku hanya terdiam menunggu kamu melanjutkan bicaramu. Karena bulan itu seperti sebuah mimpi, cita-cita, dan harapan. Bulan itu sangat indah, seperti indahnya sebuah cita-cita. Cita-cita yang tinggi dan perjalanan jauh untuk dapat menggapainya. Tidak hanya jauh dan tinggi. Untuk menggapainya, kamu juga butuh pengorbanan. Pengorbanan pikiran, tenaga, dan waktu. Dan setelah semua itu selesai, maka disitulah impian dan cita-citamu tercapai dan semua akan indah pada waktunya. Jelasmu lagi. Mendengar apa yang kamu katakan, sungguh aku masih tidak mengerti. Lalu tiba-tiba terlintas dalam benakku tentang vlog mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Aku pun bertanya, kamu mau kuliah ke luar negeri? Dan kamu hanya membalasnya dengan anggukan cepat dan senyum yang penuh akan keyakinan. Beberapa hari setelahnya, Lydia mengikuti tes untuk masuk ke universitas di Amerika. Dengan tekad yang kuat dan doa yang tidak pernah putus, Lydia pun berhasil lolos dari tes dan bisa masuk di Universitas Harvard. Dan setelah semua persiapan untuk kuliah di Harvard siap, Lydia akan berangkat pada hari Sabtu lusa. Hari demi hari pun berganti, dan hari ini adalah hari Sabtu. Hari di mana ia akan benar-benar pergi meninggalkanku untuk waktu yang cukup lama. Dan tidak pasti kapan ia akan kembali. Sabtu pagi itu pun aku mengantarkanmu ke bandara untuk melihat kepergianmu ke Amerika. Sesampainya di bandara, semuanya pun berpelukan untuk melepas kepergianmu ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Tanpa kamu ketahui kalau aku sebenarnya nggak rela kalau kamu kuliah di luar negeri. Aku sebenarnya nggak mau kamu kuliah di luar negeri. Tapi kalau itu memang keinginan terbesarmu, aku tidak bisa apa-apa. Daripada membuatmu kecewa, ya sudahlah, ikhlaskan saja. Semoga kamu bisa hidup baik di negara orang, kataku dalam hati. Sudah 2 tahun kamu pergi, hingga pemilu presiden pun telah berganti. Di mana yang semula wakil presiden Yusuf Kala, sekarang wakil presidennya menjadi Ma'ruf Amin. Namun, presidennya tetap Pak Jokowi. Dan saya bangga memikirkan kamu di masa sekarang. Perempuan yang suka berkarir, kamu malah sebaliknya. Kamu memikirkan pendidikanmu. Ya, walaupun saya harus merelakanmu. Memang benar kata Dylan, rindu itu berat. Ketika aku sedang beristirahat, handphoneku berbunyi. Tanda panggilan masuk. Dan setelah aku melihat siapa yang menelponku, senyumku langsung mengembang. Dengan cepat, aku pun mengangkatnya. Halo Ali, apa kabar? Suara lembut Lydia yang mulai menggema di telingaku, dan kami pun saling mengobrol. Dan aku pun bertanya,
Kapan kamu pulang? Katanya pekerjaan om dan tantemu cuma 3 tahun di sana. Dengan suara sedikit lirih, kamu pun menjawab, aku nggak tahu kapan aku bisa pulang. Terlebih di masa pandemi seperti ini. Dan soal pekerjaan om dan tanteku, ia memutuskan untuk menetap di Amerika. Karena putranya yang ingin bersekolah di Amerika dan kata mereka, pekerjaan di Amerika juga lebih menguntungkan daripada di Indonesia. Sehingga mereka memutuskan untuk menetap di Amerika. Sedih. Entah sampai kapan hubungan jarak jauh ini akan berakhir. Dengan senyum sendu, aku pun berkata, aku tak perlu takut kehilanganmu, kehilangan kabar darimu. Kamu harus selalu ingat untuk mengabariku. Kabarmu akan sangat penting untukku, karena hanya itu yang kutunggu. Kamu bisa menelponku, atau hanya mengirim pesan singkat lewat WhatsAppmu. Lalu aku berkata lagi, sudah dulu ya, besok dilanjut lagi. Untung kita hidup dengan sistem negara demokrasi, bukan komunis. Coba kalau misal komunis, apa-apa diatur. Masa iya, merindukanmu harus diatur? Dan kamu pun menjawab, iya bisa aja kamu. Dari LDR ini, aku belajar. Ini tidak sesulit yang dibayangkan orang. Meski tak semudah air yang jatuh dari daun, lalu menyerap ke tanah, dan menyuburkan tumbuhan di sekitarnya. Pacaran yang jauh tidak semudah air yang jatuh, tetapi pacaran jarak jauh mampu menumbuhkan rindu yang utuh.